Halo. Berhenti untukku. Berhenti untukku. Berani sekali kau mencuri dariku? Siapa kau? Siapa yang mencuri darimu? Kau itu. Apa yang salah denganmu? Apa yang kucuri darimu? Apa yang salah denganmu? Koper ini milikku. Box ini milikmu. Apa kau minta persetujuannya? Ini koperku. Penjahat, kembalikan padaku. Kau perampok. Apa kau merampas barang orang lain di siang bolong? Siapa yang kau bilang mencuri barang orang lain di siang bolong? Bersikap masuk akal ya? Ini bosmu. Ini koperku. Apa yang kau perjuangkan? Dia mencuri koperku. Yups, jangan dibuang. Tuan Dareng, tolong buka bosnya dan periksa. Kau dengar aku? Buka bosnya cepat. Langsung pukul. Tidak bisa dibuka? Halo. Coba kunci ini. Kau lihat itu? Kau takkan memberitahuku. Celana dalam ini semua milikmu kan? Aku. Bilang itu bosmu. Ini sangat aneh. Bagaimana bisa ada dua yang sama? Baik Tuan, tolong buka box itu dan lihat. Aku sudah banyak melihat orang sepertimu. Tipuanmu sama sekali tidak kreatif. Cepat buka bosmu. Mungkin hanya ada beberapa batu bata di dalamnya. Aku tunjukkan kalau ada batu bata. Kau pikir itu batu bata? Ayolah. Kalau begitu ini kesalahpahaman, perhatikan di masa depan. Di mana saya bisa menemukannya jika saya benar-benar bingung? Apakah kalian berdua dalam masalah? Tidak apa-apa. Kalian berdua yang harus menebusnya sendiri. Ah, Oh ayah. Ming Ming, aduh. Kenapa rambut ini belum berubah juga? Berikan tas itu padaku. Ayo berikan tas itu Tidak padaku. apa-apa, tidak berani. Ayah, apakah kamu lelah duduk di pesawat begitu lama? Aku tidaklah seharusnya aku datang lebih awal. Perusahaan ada rapat dadakan yang tertunda. Tidak apa-apa, aku kebetulan bertemu dengan seorang wanita gila. Bilang aku mencuri kotaknya. Kenapa bisa? Tidak banyak yang terjadi. Kotak kita sama. Kamu bilang kebetulan. Hei, tapi kamu sudah mengerti semuanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jalan-jalan. Ayo pulang dan bicara apa saja. Oh ayah, biar aku ceritakan apa rencanamu setelah kembali ke Cina. Ya, aku akan menyetir. Terima kasih ayah, hehe. Hei. Lagi, kamu. Apakah kamu tidak punya mata saat berjalan? Kenapa kamu berdiri di jalanku? Boleh aku masuk mobil? Apakah kamu punya mobil sport pick-up dan kamu hebat? Apa masalahnya? Hanya wanita gila itu. Cantik. Tidak seperti orang gila. Hei ayo ayah. Hei ayo ayo ayo. Mobil ini hadiah dari ayah untukmu. Direktur Y. Oh, Tuan Ou sudah kembali. Bukankah aku langsung datang ke sini setelah turun dari pesawat? Aku baru turun dari pesawat dan sampai di sekolah. Ya, aku sangat merindukan mereka. Jadi datang dan lihat. Oh, terima kasih atas kerja kerasnya. Hei, gimana kabarnya? Latihan selama 2 bulan terakhir ini, banyak manfaatnya ya. Oh, 2 bulan saya belajar beberapa metode mengajar baru. Saya akan kembali kali ini dan perlahan menerapkannya dalam pekerjaan saya. oke. Pulang kamu juga bagikan ke guru-guru lain. Oke, apakah tidak apa-apa? Ngomong-ngomong Pak Ye, selama saya tidak ada, apakah anak-anak masih penurut? Bagaimana kabarnya? Hei, gimana kabarnya? Kamu yang pergi ke kelas berikutnya atau saya?
Kamu lihat, bukankah saya sudah kembali? Tentu saja saya pergi. Ayo, 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 ayo. Pelan-pelan. Ya ampun. Istirahat dulu, istirahat dulu. Tidak apa-apa, saya tidak lelah. Tolong mandi dulu yang bersih. Kita akan istirahat sebentar, dan nanti, malam kita akan bersama Liang-Liang. Dan makan malam di rumah dengan tantemu. Saya akan menemani kamu. Oke. Ayah saya membawakanmu hadiah. Kamu pasti suka. Lihat, Hei. Saya beli khusus untuk kamu, Heyo. Tante, kamu sudah kembali. Ming Ming juga sudah kembali. Semuanya baik-baik saja kan? Cukup baik. Oh iya. Tante saya membelikanmu hadiah di Amerika. Saya tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Nama dan ulang tahunmu terukir di bagian belakang ini. Saya menyuruh teman saya lama untuk membelinya. Terima kasih. Atau kamu yang perhatian. Tapi tidak ada yang kurang di rumah. Kamu tidak perlu menghabiskan uang ini di masa depan. Lelah terbang? Kalau begitu istirahatlah. Liang yang ini, sebentar lagi, pulang saya akan menjemputnya. Aku yang akan melakukannya. Tante UPS. Liang-Liang sudah pindah sekolah. Bukan alamat yang dulu. Kalau begitu kasih alamatnya lewat WeChat. Aku bisa menemukannya. Baiklah, 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 baiklah. Ya sudah, kamu pergi. Oke, aku pergi dulu. Ayah. Aku pergi ke tante. Pelan-pelan. Kamu bilang Ming Ming baru saja pulang. Kenapa kamu pasang muka seperti itu? Lalu muka seperti apa yang harus aku pasang? Beri dia upacara, gelar karpet merah, sambut dengan tabuhan gong dan drum. Aku sengaja bersikap santai. Setiap kali kamu pulang aku menyambutmu dengan hangat. Aku ingin memperlakukannya seperti anakku sendiri, agar dia tidak terlalu khawatir. Begitu banyak kemunafikan, lebih banyak lihat orang luar. Oh, mari kita makan malam keluarga malam itu. Kenapa kamu tidak pasang muka seperti itu? Aku mau tanya sesuatu. Dari mana mobil di luar itu? Aku yang beli. Dibeli untuk Elf. Bagaimana? Kamu tidak mau? Kamu mau atau tidak? Orang-orang mengendarai mobil sport dengan 4 roda. Anakku naik sepeda roda 2. Seberapa besar perbedaannya? Seberapa besar Liang-Liang? Aku belikan dia mobil sport. Apakah dia mengendarainya? Jelas sejak kecil dia kehilangan ibunya. Merindukan kasih sayang ibu. Oke, aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Sudah selesai, jangan khawatir. Tidak ada yang lebih baik. Lalu kamu suruh dia ganti gaya rambut dan pakaiannya. Sungguh aku memecahkan lampu saat pulang. Oh, selamat datang Tuan Xiaomi. Selamat datang Tuan Xiaomi. Kami semua sangat merindukanmu. Aku juga kangen kalian semua. Selama aku pergi, apakah kalian semua masih menurut? Menurut. Guru belajar banyak hal menarik kali ini. Jadi aku akan mengajar pelajaran ini perlahan-lahan. Oke. Ah, ayah. Aku menang undian kemarin. Gratis. Terang-terang. Terang. Hei kakak. Haha UPS. Ah, UPS nak. Kenapa kamu berat sekali? Apakah kamu naik berat badan lagi? kakak kamu sudah kembali. Aku dengar kamu sudah kembali. Aku tidak mood untuk kelas yang ini. Aku menantikan kepulanganmu. Itu tidak boleh. Biar aku kasih tahu sesuatu. Nah, kalau kamu tidak mendengarkan kelas dengan baik, jangan panggil aku kakak lagi. Kamu adalah kakakku. Kamu tidak bisa kabur. Ah. Hei kakak, tapi aku akan mengikuti kelas dengan baik. Karena guru wanita cantik kita hari ini, dia sudah kembali. Aku sangat suka mendengarkan ceramahnya. Dan seorang wanita cantik. Hei kakak, kamu bilang kamu kembali hari ini juga. Guru wali kita dia juga kembali. Aku pikir kalian cukup berjodoh. Hei kakak, bagaimana kalau aku perkenalkan kalian? Nak, pulanglah. Oke, wow kakak. Ini mobil barumu. Keren tidak? Itu keren sekali kakak, kamu bisa belikan aku satu juga. Masuklah. Oke, ayo pergi. Wah, itu mobil yang keren. Cukup keren. Hei, pasang sabuk pengamanmu. Duduklah. Bagaimana dia bisa bersama Jin Liang?
Hei bro, ini dia. Berhenti di sini, berhenti di sini. Bolehkah saya masuk ke sini? Tentu. Mari parkir mobil di luar. Ini bukan Amerika. Anda bisa parkir dan berjalan-jalan di sini. Liang-liang, mari parkir mobil di sini. Apa yang harus saya lakukan jika diblokir? Anda yang bertanggung jawab. Oke, saya yang bertanggung jawab. Saya akan menunjukkan mobil sport mewah kami kepada Horwath. Contoh, Pergi. Minggir-minggir. Liang-liang, kamu baik-baik saja. Adik kecil kamu baik-baik saja. Ya ampun, kamu membuatku sangat Biarkan ketakutan. aku lihat. Kamu baik-baik saja. Hati-hati di masa depan. Anak. Anak, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu lagi? Siapa yang membiarkanmu mengemudi mobil masuk? Tahukah kamu? Kamu hampir menabrak anak itu tadi. Tempat sebesar telapak tangan. Siapa yang membiarkanmu mengemudi masuk? Ada mobil rusak, apa yang mau ditunjukkan? Benar-benar tidak memenuhi syarat. Tidak, saya hanya ingin mengambil mobil. Mr. Xiaomi. Mr. Xiaomi. Maaf tentang itu. Apa masalahmu? Itu. Kakak saya baru saja kembali dari Amerika. Dia tidak mengerti aturan. Maaf. Maaf. Guru kakak. Anda adalah guru Jin Liang. Anda adalah kakak Jin Liang. Senang bertemu denganmu. Siapa yang beruntung bertemu denganmu? Jadi kamu kura-kura dari Amerika? Tapi bolehkah aku memperingatkanmu? Jangan bawa aroma preman luar negeri itu. Bawa ke Tiongkok. Apakah kamu mendengarku? Tidak, apa tidak. Ya. Hari ini adalah hari sial kita. Kami minta maaf kepada guru. Tidak akan pernah lagi. Karena kamu adalah saudara Jin Liang. Apakah kamu harus memberi contoh yang baik untuknya? Kamu bilang kamu begitu tidak teratur. Bagaimana jika kamu merusak band yang cerah itu? Aku. Liang-liang, kamu juga. Kamu harus lebih perhatian di masa depan. Jangan belajar dari orang aneh seperti itu. Apakah kamu mendengarku? Ini. Hei, kembali ke sini. Kakak. Orang seperti apa aku ini? Oh kakak. Tidak apa-apa. Mari kita abaikan dia. Semua ini ulahmu. Aku bilang tidak masuklah. Kamu harus membiarkan aku masuk. Bagaimana jika kamu menabraknya tadi? Tidak kakak. Aku pikir aku melihat seseorang masuk sebelumnya. Apa yang kamu buka? Dan kamu, guru seperti apa kamu ini? Jangan bertanya sembarangan. Naik dan memaki. Membuatku terlihat seperti preman. Aku akan memberitahumu sesuatu. Biarkan aku melihatnya lain kali. Lakukan itu padaku. Aku tidak sopan padanya. Oke. Ngomong-ngomong kakak, aku akan memberitahumu sesuatu. Ini adalah wali kelas yang aku ceritakan padamu. Guru Ou Xiaoming. HMPH. Kak Hong, hai Xiaomi. Mr. O. Hai, kamu juga di sini? Aduh Kak Hong, aku langsung cek kotak kucai kamu begitu aku kembali. Biar aku puaskan keinginanku. Oke, duduklah. Mau berapa atau 2? Oke, aku akan segera ambilkan untukmu. Kamu duduk dulu. Hai, ini Mr. O kan? Aduh, sepertinya iya. Udah nggak cukup buat ngobrol lagi. Aduh, ini beneran. Haha, tadi kelihatannya. Aku nggak berani mengenalnya, haha. Kak Han. Oh, lihat kamu mau keluar. Semakin cantik aja. Haha, bener banget. Lebih cantik dari bintang TV. Hai, lihat. Ayo. Pankek buah buatan Kak Han. Sudah berapa hari nggak makan? Coba deh. Dan nasi tim khas Beijingku. Coba selagi masih panas. Oke. Ayo, kamu nggak tahu itu. Aku hari ini pasti habiskan semua camilanmu. Oke, kalau gitu aku nggak sungkan. Hai, Maken. Makan selagi masih panas. Ya, kamu tahu nggak? Aku nggak bisa makan camilan khas seperti ini di luar negeri. Hai, kamu ngomong apa? Seru banget. Lily, kamu di sini. Ayo. Kamu pulang tanpa bilang-bilang. Lihat aku. Aduh, Aku bahkan nggak peduli sama meja ini. Jangan khawatir, aku nggak bisa kabur darimu. Hari ini aku cuma mau makan sendiri. Harus dimakan semuanya juga, hahaha. Makanlah selagi masih panas. Terlalu dingin untuk dimakan. Kalau begitu aku duluan makan. Maken. Kurang. Sama-sama, haha. Aku akan kembali dulu. Silakan. Makan pelan-pelan, makan Oh, terima pelan-pelan. kasih. Makan pelan-pelan, kita pergi dulu ya. Luxury Li Jing. Sira. Biar aku perkenalkan. Ini saudaraku Jin Ming. Dia baru saja kembali dari Amerika. Halo saudara. Halo. Halo saudara.
Jin Liang bukan saudaramu, jauh lebih tampan darimu. Hei, siapa yang bilang? Seperti kata pepatah pria berubah di usia 18. Aku pasti akan setampan saudaraku di masa depan. Benarkan saudara? Kamu lebih tampan dariku. Oh benar. Hawa, ini hadiahku untukmu. Ini yang dibawa saudaraku dari Amerika. Terima kasih. Oh benar, kamu juga punya. Sangat menyenangkan. Wow, lihat. Maaf, ada orang di sini. Ini untuk Ye Jing. Sangat cantik. Kenapa kamu lagi? Aku bilang kenapa kamu kurang sopan. Aku bilang ada orang kamu tidak dengar? Siapa? Siapa? Kamu sangat lucu. Kamu duduk sendiri 2 kursi. Siapa yang kurang sopan? Menurutmu siapa yang kurang sopan? Aku ingin kamu mengurusnya. Kamu sakit? Ini bukan toko kamu. Kenapa aku nggak boleh duduk di sini? Kamu pikir siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Aku bilang kamu sakit dan aku cuma duduk di sini, ada masalah. Benar-benar nggak berkualitas. Jangan potong. Aku nggak punya pengetahuan yang sama kayak kamu. Nggak ada kualitas. Dan ini. Benar-benar nggak berkualitas. Nggak masuk akal. Ah, Liang-Liang ada di sini. Tante. Ayo biar aku perkenalkan. Tante, ini abangku Jin Ming. Dia baru pulang dari Amerika. Hello. Tante Hello. baik tante. Aku rekomendasikan ke dia. Kotak kucai yang kamu buat enak banget. Jadi aku bawa dia. Liang-Liang baik banget. Jaga bisnisku. Siapa yang suruh kamu masak enak? Ya kalau nanti mamamu nggak keberatan. Mau makan, kamu harus sering datang. Hei, mau berapa? Ayo kita masing-masing satu dulu. Oke, duduk aja. Aku ambilkan untukmu. Terima kasih tante. Dia maksudnya apa? Kenapa kamu bilang mamamu nggak keberatan? Aku nggak tahu dia maksudnya apa. Biarkan saja. Ayo. Oh bagus, mau bubur. Terima kasih tante. Nggak, Tante. Kenapa kamu nggak makan dulu? Nggak cukup obat, terima kasih tante. Oke hei. Kelihatannya enak. Koba. Oh. Oke. Enak. Nyam-nyam. Hei, makanan rebus sudah datang. Makan selagi masih panas. Hei, cepatlah. Itu saudara Jin Liang? Itu anak dari mantan istri suami Fang Zhongling. Benarkah? Kudengar dia baru saja kembali dari Amerika. Oh. Hei, orang ini terlihat bersemangat. Itu dia, kenapa tidak ada pria atau wanita di baju ini? UPS bukan yang sedang trendy sekarang. Aneh ya? Apa yang aneh? Mungkin orang-orang di Amerika suka seperti ini. Trennya datang ya. Sudah larut. Ayo pulang lebih awal. Kalau tidak ayahmu pasti khawatir. Oke. Baiklah. Nai tu wayua. Bibi hao hua Ye Jing kami duluan ya. Aha. Berapa harganya Bibi? Tidak, hari ini aku yang traktir. Tidak, kamu harus kasih Bibi 5 yuan. Ini harus diberikan. Ya, Ayo, terima kasih. Baiklah, sampai jumpa. itu dia. Sampai jumpa, sering-sering makannya. Bibi yang baik. Sampai jumpa. Guru Xiaomin. Sampai jumpa Pak Xiaomin. Terang sampai jumpa. UPS ayo. Kenapa Pak Ou datang hari ini? API masalah dengan saya? Saya hanya memikirkan Wenjuan. Kamu sudah keterlaluan. Tahukah kamu bahwa Wenjuan karena semuanya dia di rumah sakit? Apa maksudmu? Kamu datang ke saya untuk meminta pertanggungjawaban? Ah Wenjun, jika ada sesuatu yang terjadi, aku yang bertanggung jawab kan? Hei, bisa nggak kamu masuk akal? Aku nggak masuk akal? Ah, kamu datang ke rumah kami buat bikin ribut. Aku yang nggak masuk akal. Jangan biarin aku pergi, tetaplah. Kurasa aku nggak akan kasih kamu pelajaran hari ini. Kamu masih nggak tahu marga aku. Kamu ngapain sih? Mau mukul orang lagi? Aku cuma mau mukul kamu. Aduh, lepasin aku. Aduh, kamu ngapain sih? Kenapa kamu datang ke rumah kami buat bikin ribut? Kamu ngapain sih? Tante, kamu nggak bisa gini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu biarin tante. Tante, Kamu makan di dalam dan di luar. Kalian semua keluar dari sini. Kamu baik-baik aja? aku baik-baik aja, kamu gimana? Aku bisa ngapain? Aku datang hari ini buat nanya dia tentang Wenjuan. Siapa sangka dia kayak gini? Jin Ming.
Makasih tadi. Gak apa-apa. Gimana dengan tantu? Emosian banget. Kamu gak perlu terlalu khawatir. Oke. Untuk ngucapin terima kasih, hari ini aku yang traktir. Ya udah lupakan. Gak ada alasan buat cewek bayar. Aduh nggak, pasti aku yang traktir. Kalau bukan karena kamu tadi, pasti aku yang dipukul. Berani banget kamu ngomong gitu? Hei. Apa kamu dikirim Tuhan buat bikin aku kesal? Ah, kamu bilang pas ketemu kamu aku dimarahin atau dipukul. Ya aku juga nggak lebih baik. Tolong duduk dong. Lihat menunya. Oh makasih. Adikku, Ah tidak masalah. Ambil dan bilang kamu sedang belanja. halo adik. Halo Xiaomin. Kamu di mana? Aku sedang belanja. Belanja kamu bohong ya? Aku baru saja melihatmu dengan preman itu. Adik ada apa denganmu? Rumputmu beku ya? Aku jelas-jelas belanja sendiri. Oh ya. Kalau begitu pulanglah cepat setelah belanja. Oh aku mengerti, aku mengerti. Ibu. Ayo ke sini. Selamat tinggal guru. Selamat tinggal, hati-hati di jalan. Selamat tinggal guru. Selamat tinggal Pak O. Ibu aku di sini. Ibu tunggu aku. Ayo datang dan bermain. Kamu sedang apa? Lihat. Kamu sedang apa? Sudah kukatakan sebelumnya, aku akan mengejarmu. Aku tidak janji padamu. Kalau begitu kamu tidak menolak? Kalau kamu tidak bicara, kamu tidak akan mengakuinya. Ayo. Lihat. Hei kamu bilang iya. Hei lihat siapa itu? Itu adikku. Ia mengejar Bu Xiaomin. Kamu lihat. Oke, cepat pergi. Selamat tinggal kakak ipar. Sini. Hai, Apa ini? Hei adik. tunggu sebentar. Lihat ini. Anak kedua Jin Liang Wu diculik oleh saudaramu. Apa yang kamu bicarakan? Pulang. Ayo. UPS kedua ini. Ada apa? Mama kenapa? Apa yang dipikirkan dengan menundukkan kepala ini? Aku tidak melihat mobilnya. Kamu bilang saudaraku terlalu keterlaluan. Apa yang salah dengan saudaramu? Kamu bilang saudaraku jatuh cinta pada guru kita. Aku setuju dengan kedua tangan dan kaki. Tapi kamu bilang dia tidak bisa mengutamakan cinta daripada teman kan? Ada kata untuk menggambarkannya. Aku telepon istriku dan lupa saudaraku. Apakah itu cara menggambarkannya? Di mana ini? Guru mana yang bersama saudaramu? Guru Xiaomi itu. Oh, Mi. Benar. Ini dia. Jiming, apa yang kamu lakukan di Taman Dunia? Bagaimana? Cantik kan? Lumayan. Hei, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Terakhir kali aku datang untuk mengambil foto. Sudah memperhatikan ini. Aku beritahu kamu di sana. Di sana lebih indah. Benarkah? Ayo kita lihat. Oke, ayo. UPS udaranya sangat segar. Aku beritahu kamu sesuatu. Setelah aku pindah dari rumah, seluruh diriku jauh lebih ringan. Intinya aku mendapatkan kebebasanku kembali dengan hidup. Hei, tapi anak kaya sepertimu. Kamu tiba-tiba kehilangan villa dan mobil mewahmu. Bisakah kamu terbiasa? Tentu saja. Di rumah.
Tapi aku tidak menghasilkan itu sendiri. Kapan aku menghasilkan itu sendiri? Aman digunakan. Hei, bisakah kamu berhenti berlebihan di masa depan? Aku kan seorang guru. Kamu tadi ada di gerbang sekolah. Bagaimana aku harus menghadapi murid-muridku nanti? Jadi apa masalahnya? Kalau suka bilang saja keras-keras. Kalau begitu kamu tidak akan berada di depan banyak orang kan? Kurang keras tadi. Aku cuma ingin semua orang tahu. Aku suka OU Xiaomin. Oke. Aku suka OU Xiaomin. Oke. Hei, ada puisi kuno yang belum pernah kamu dengar. Judulnya ada bunga yang bisa dipetik dan kumis lurus bisa dipetik. Jangan tunggu sampai tidak ada bunga dan ranting patah. Ternyata kemampuan bahasa Tionghoa kuno kamu cukup mendalam. Tentu saja. Bagus sekali tulisannya. Lalu kalau ada bunganya, kita harus segera memetiknya. Jangan tunggu sampai tidak ada bunga. Aku hanya bisa mematahkan ranting kosong. Halo. Apa maksudmu? Aku ini manusia hidup. Bisa disamakan dengan bunga dan tanaman itu. Mr. O, aku cuma membuat perumpamaan. Kamu marah. Contohnya kamu bisa berkelahi. Aku mau tanya sesuatu. Kalau aku bandingkan kamu dengan kucing dan anjing di pinggir jalan, kamu senang? Coba saja. Kucing, Meo hahaha. anjing, Wolf. oh harimau besar, Harimau datang. Apalagi berhenti. Yupes hahaha. Lagi. Ya tidak kan? Aduh. MOQ udah making Miriam. Ya kembali ke kuda makan penembak jitu. Dia keracunan. Ya. Hei, ini lambat. Hidupannya kaku, dia kaku. Hei, ambil senjata ke dia. Ah. Rantai akan. Sang jenderal akan. Bagus, Jin Ming Xiaomin. Hei tuan, Ayo main dengan saya sebentar. Kenapa? Kamu main dulu. kenapa kamu di sini? Akhirnya saya menunggu kamu. Saya pikir kamu tidak bekerja hari ini. Apa yang mendesak dengan kamu mencari saya? Saya datang khusus untuk mengajak kamu bekerja. Apakah kamu takut saya tidak bisa menemukan jalan ke sekolah? Apakah kamu masih mengantar saya ke sekolah? Saya punya sedikit kejutan untuk kamu, kemarilah. Sarapan. Saya baru saja makan di rumah. Saya tidak bisa makan lagi. Ah, Oh, baiklah. oke. Saya akan minum susu ini. Ah, benar. Apakah kamu suka bermain catur? Tidak, saya tidak akan. Saya baru belajar. Kemudian saya baru saja melihat kamu bersenang-senang dengan mereka. Bukankah kamu pernah mengatakan kepada saya sebelumnya, biarkah saya belajar lebih banyak tentang budaya tradisional Tiongkok? Jadi saya hanya... Sebenarnya kamu tidak perlu begitu sengaja, karena benar-benar ada terlalu banyak budaya tradisional Tiongkok. Kamu tidak mungkin bisa mempelajari semuanya. Hei, sudah terlambat bagi saya untuk pergi bekerja. Pergi saja. Oke. Duduklah. Ayo kita duduk. Ah, hati-hati. Ini dia. Hei, oke, itu dia. Ah, itu belum sampai. UPS kirim saja ke sini. Apa kabar? UPS rusak. Pergi sana. Apa kabar? Hei, aku hanya akan menjelaskannya pada saudaramu. Oh sayang, berhenti mencari masalah. Pergi sana. Tapi UPS. Jangan tapi. Saudara. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Aku bilang jangan berurusan dengan keluarga Kim. Jangan berurusan dengan itu. Bisakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Aku ingat semua yang kamu katakan, tapi bagaimanapun, aku selalu punya hak untuk berteman. Selain itu Jin Ming dan aku hanya teman biasa. Jemput setiap hari, kirim setiap hari, dalam keadaan utuh setiap hari. Apakah ini teman biasa? Desas-desus dari tetangga sudah menyebar. Aku tidak ingin orang mengatakan kita uang tugin. Katakan kamu orang kaya. Apa yang orang lain suka katakan adalah kebebasan mereka. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Selain itu aku tidak takut bayangan miring. Aku tidak bisa menangani sebanyak itu. Kamu tidak peduli. Apakah kamu peduli? Aku masih harus tinggal di sini. Aku tidak mau. Orang lain menunjuk di belakangmu. Aku tidak bisa kehilangan orang ini. Biar aku katakan sesuatu. Kamu pergi dan katakan padanya dengan jelas. Katakan padanya untuk tidak datang padamu lagi. Aku memberimu muka hari ini. Jika aku melihatnya lagi lain kali, aku benar-benar tidak menyambut.
Saudara berhenti bicara. Ayo masuk. Xiaomin, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu terluka. Mari kita makan barbeque besok. Oke, perhatikan. Oak, mau kita duluan pergi? Yuk kita datang. Mau kita duluan pergi? Hei, jangan pergi. Hei hei. Masuk mobil Pak O. Jangan jemput aku lagi nanti. Ada apa? Gak ada-ada aja. Itu dia. Kamu takut sama abangmu? Beneran. Aku udah bilang sama dia. Dia bilang kalau dia lihat kamu jemput aku lagi, dia gak bakal sopan. Gak apa-apa, aku gak takut sama dia. Lagian lebih baik dia ketemu kita. Aku khawatir gimana ngasih tahu dia tentang kita. Ah, kamu bercanda aja. Abangku selalu ngelakuin apa yang dia bilang. Dan kamu gak tahu caranya dia marah. Kamu khawatir sama aku? Betul, Beneran. beneran. Heh, kita pergi. Gak apa-apa, ayo pergi. Ah, jangan khawatir. Bisa gak aku biarin dia gak lihat? Dan aku antar kamu pulang ke tempat dekat sini terus aku pergi, oke? Oke, Duduk yang manis. antar aja sampai sini. Pelan-pelan. Nah, aku duluan ya. Jangan biarin abangku lihat lagi. Kamu bisa pulang. Istirahat yang cukup, Ham. Dah. Hey. Does he? Kak, Bilang sama Xiaomin, jangan dateng ke dia lagi. Kenapa kamu anggap enteng kata-kataku? Kak. Aku tahu kamu gak setuju aku sama Min. Tapi kita beneran saling cinta. Ini cinta bebas. Ada apa dengan ini? Apa yang kamu pikirkan? Masih bicara omong kosong. Tarik kembali apa yang barusan kamu katakan. Kalau tidak aku tak akan melepaskanmu. Jika kamu berkata begitu, maka aku harus memberitahumu. Itu mustahil. Aku Jin Ming sudah menikahi Ou Xiaomin seumur hidupku. Aku mohon maaf. Aku ingin menikahi Min. Aku beritahu kamu. Kamu tidak bisa bersamaku. Lalu aku juga akan memberitahumu. Lebih baik kamu bunuh aku saja. Kita juga akan bersama. Bocah ini punya nyali. Baiklah, lihat bagaimana aku mengajarimu pelajaran hari ini. Apa tinjuku keras? Atau kamu keras kepala? Saudara kamu. Saudara kamu, lepaskan dia. Lepaskan atau aku pukul kamu juga. Berantem. Aku tidak takut membunuhmu. Millet. Aku akan memberitahumu sesuatu mulai hari ini. Aku pacarnya Jin Ming. Jin Ming, ayo pergi. Ayo pergi. Bersabarlah denganku. Ini harus disterilkan. Baiklah. Apa kamu masih merasa sakit? Tubuh sakit tapi hati manis. Bodoh. Xiaomin. Oke, katakan yang sebenarnya. Apa barusan kamu mengatakan sesuatu yang membuat kakakmu marah? Barusan kamu sengaja bilang padanya kalau kamu bersamaku. Ya benar.
Benarkah? Aku bukan anak kecil berumur 3 tahun. Dusta sembarangan sebenarnya. Sudah lama aku memikirkannya. Aku hanya tidak tahu bagaimana berbicara dengan kakakku. Ini bagus. Lebih mudah bagiku untuk mengatakannya. Bisa dibilang begitu. Kamu secara resmi setuju untuk bersamaku. Ya, aku sudah berjanji. Yeha. Xiaomin, Xiaomin. Hahaha. Xiaomin. Aku akan baik padamu seumur hidupku. Mulai hari ini, aku pacarnya Jin Ming. Xiaomin, hahaha. Nyonya Jin, Nyonya Jin, Nyonya Jin, Nyonya Jin, Nyonya Jin, Nyonya Jin. Kemarilah. Ming Ming, apa yang terjadi denganmu? Tidak ada apa-apa. Ayah aku tidak sengaja terjatuh. Siapa yang kamu bohongi? Apakah ini ada hubungannya dengan Ou Xiaomin? Apa yang kamu bicarakan? Ayah, apa hubungannya ini dengan Min? Aku akan memberitahumu. Keluarga kita Jin tidak pernah punya dendam dengan siapapun. Bahkan jika ada, tidak ada yang berani terang-terangan menyerang keluarga kita Kim. Ini bukan kasusnya kecuali kamu Ou Dashi. Ada orang kedua. Aku akan mencarinya. Ayah. Bukankah aku sudah bilang, ini tidak ada hubungannya dengan orang? Apakah karena kamu mengejar adiknya? Jelas aku punya pendapat yang sama dengan Ou Dashi dalam hal ini. Aku tidak ingin keluarga kita Kim ada hubungannya dengan keluarga Ou. Kenapa ayah? Karena Bibi Zhongling. Itu generasi kamu dulu. Kenapa kamu bicara tentang aku dan Min? Mari kita urus ini. Omong kosong. Ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal lama itu. Apa hubungannya dengan itu? Ayah, aku sudah mendengarkanmu sejak kecil. Aku mengorbankan jurusan favoritku demi bekerja di perusahaanmu. Tapi kamu masih harus memikirkan perasaanku. Ayah, kalau kamu benar-benar sayang padaku, bisakah kamu memenuhi keinginanku? Jelas-jelas kamu anakku. Seharusnya kamu mendengarkan aku. Kamu bilang kamu sekarang. Coba lihat. Kamu jadi seperti apa? Baru pulang beberapa hari. Sudah berantem karena seorang wanita. Ming Ming, kamu ini laki-laki. Fokuslah pada karirmu. Laki-laki harus membangun karir dulu baru keluarga. Aku tidak peduli. Pokoknya aku harus menentukan sendiri urusan perasaan. Aku ulangi lagi. Laki-laki harus mengutamakan karir. Urusan perasaan kita bicarakan nanti. Aku bilang lagi. Kalau kamu masih memaksaku seperti ini, aku akan kembali ke Amerika. Bawa Xiao Mei pulang. Ming 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 Ming. Kamu. Kakak, Mau kemana? pergi sekolah. Pergi sekolah. Berdandan cantik begitu mau sekolah. Mau ikut kontes kecantikan ya? Kamu bercanda sama siapa? Aku mau kamu urus itu. Mau cari anak itu lagi ya? Ya, kamu benar. Aku mau cari Jin Ming. Ada apa? Aku juga janji sama dia mau ke pameran seni bareng. Tidak boleh pergi. Kenapa? Jangan pergi, jangan pergi. Berhenti untukku. Aku mau tanya sesuatu. Tadi kamu kemana? Aku tadi pergi. Kamu ini apa? Mau aku kasih tahu. Aku tadi pergi. Pergi ke Wei Hong ya? Aku bilang kawan Ou Dashi. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Kenapa kamu bisa mengejar cintamu sendiri? Aku tidak bisa. Apa ini namanya? Hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api. Orang biasa tidak boleh menyalakan lampu. Aku hanya menjaga diriku sendiri. Tidak peduli siapapun. Aku tidak peduli. Aku akan pergi ke pameran seni sekarang, bye. Jin Ming. Hei. Kenapa kamu baru datang? Ada kemacetan. Gaunmu sangat cantik.
Apakah orang itu tidak cantik? Orangnya lebih cantik, ayo pergi. Oke. Apakah pekerjaanmu berjalan dengan baik akhir-akhir ini? Untungnya aku baru saja menerima proposal desain baru. Aku hanya tidak bisa menemukan ide. Tidak ada petunjuk. Bukankah itu tepat? Mari kita lihat pameran hari ini. Lihat itu, mungkin kamu akan mendapat inspirasi. Jujur saja aku tidak terlalu suka lukisan jenis ini. Aku lebih suka lukisan minyak asing. Aku selalu berpikir begitu. Lukisan-lukisan oleh pelukis Tiongkok terlalu santai. Itu disebut goresan bebas, bukan acak. UPS itu eufemismenya. Seharusnya tidak ada bedanya. Tapi aku cukup suka peta sungai Qingming Tiongkok. Aku pikir itu memiliki konten. Lukisannya hidup. Ada juga nilai sejarah. Seandainya ada lebih banyak lukisan seperti ini, itu akan bagus. Jin Ming. Jin Ming. Min, terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku menemukan inspirasi. Terima kasih telah menemaniku ke pameran. UPS, oke. Bagaimana bisa begitu banyak? Apakah kamu lapar? Ayo pergi makan. Makan sambil ngobrol. Ayo. Hei, apa inspirasi yang baru saja kamu dapatkan? Ceritakan padaku tentang itu. Yah, ayo jual dulu. Bagaimana setelah aku mendesainnya? Bisakah kamu membantu memberi saran lagi? Ya baiklah. Hei Min, Kamu di sini. apa pendapatmu tentang tempat ini? Kamu di sini. Lalu ketika aku selesai dengan apa yang sedang aku lakukan, ayo lakukan lagi. Semoga beruntung dengan bunga persik. Begitu mereka pulang ada orang yang ingin memanjat cabang tinggi. Bibi, Siapa yang kamu maksud memanjat cabang tinggi? Siapapun yang mengatakannya tahu. Qingming, bukan aku yang berbicara tentangmu. Kamu tidak perlu bekerja keras untuk karirmu kali ini. Aku hanya ingin jatuh cinta denganmu. Pulang untuk mencari seseorang kan? Xiaomin. Bisnis macam apa yang kamu geluti? Aku ibu tiri Jin Ming. Aku harus mengurus bisnisnya. Bibi. Min dan aku hanya teman. Teman biasa. Apakah kamu tidak bisa makan? Apakah aku bilang tidak? Bahkan jika kamu jatuh cinta, aku tidak bilang kamu tidak bisa. Hanya saja Xiaomi, kakakmu preman. Kamu tidak lebih baik. Kamu dekat dengan Jin Ming kami. Itu karena dia anak kaya generasi kedua kan? Fang Songling, apakah aku mendengarnya benar? Pertama-tama kamu membenci gaya hidup miskin dan cinta pada kekayaan. Tetangga yang tidak kenal. Kamu punya nyali untuk berbicara tentang orang lain di sini sekarang. Berhenti bicara omong kosong padaku. Aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu, gadis Bao. Xiaomi, tunggu sebentar. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jin Guanyu, kamu benar-benar membesarkan anak yang baik. Apa yang terjadi lagi? Apa yang terjadi lagi? Anak kesayanganmu Jin Ming, segera setelah kamu kembali kamu akan menentangku setiap hari. Tahukah kamu apa yang dia lakukan sekarang? Dia sekarang jatuh cinta dengan saudara perempuan Dasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku pergi ke restoran. Aku melihat mereka berkencan di sana. Tidakkah kamu pikir ini sangat tidak pantas? Aku mendekat dan mengatakan beberapa kata. Mereka berdua bersatu melawanku. Kamu tidak tahu betapa buruknya itu terdengar. Aku akan memberitahumu apa. Aku tidak ingin peduli dengan anakmu lagi. Aku tidak peduli lagi. Ada ini. Oke. Biarkan aku bertanya padanya. Aku tidak pernah menyangka itu. Kamu marah. Masih cukup menakutkan. Apakah kamu pikir aku terlihat seperti harimau betina tadi? Aku tidak mengatakan itu. Sebenarnya aku biasanya tidak seperti itu. Itu semua dipaksa oleh Fang Zhongling tadi. Oh, bagaimana dengan Bibi? Terkadang itu terlalu berlebihan. Tapi jangan khawatir tentang itu. Kita tidak bisa tersinggung, kita selalu bisa bersembunyi. Tidak apa yang kamu takutkan? Kamu bahkan tidak bisa bersembunyikan? Halo. Apakah kamu jatuh cinta dengan Xiaomin itu? Ayah?
Bibiku, apa yang aku katakan padamu lagi? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku sudah tua begini. Bisakah kamu tolong jangan mencampuri kehidupan pribadiku? Tolong sampaikan juga pada Bibi. Apapun yang terjadi, siapapun itu, tidak bisa menghentikanku untuk bersama Xiaomin. Aku pasti akan menikahinya. Halo, Bagaimana itu? Apa aku benar? kamu bilang anak ini semakin tidak patuh. Berani mematikan telepon padaku. Seberapa licik keluargamu? Itu namanya otak mati. Aku hanya bisa mencari cara sekarang. Suruh Xiaomin jangan mendekatinya. Oke. Aku akan pulang kalau begitu. Terima kasih. Dah. Bagaimana dengan kita melalui bunga kecil segar ini? Dan garis-garis melengkung ini untuk menunjukkan gaya pedesaan. Bab selanjutnya. Bagaimana dengan ruang tamu? Kita terhubung ke teras melalui balkon. Itu memberi kita lebih banyak ruang. Menurutku rencana ini bagus. Terutama desain dapur di sebelah ruang makan. Itu bisa membawa kenyamanan besar saat makan. Lalu ada dindingnya. Kombinasi pola warna ini juga memberi kesan yang sangat segar. Itu bisa memberi suasana hati yang baik pada Koki. Aku lebih suka desain kamar mandinya. Menerapkan rencana pemisahan basah dan kering. Yang terpenting adalah tidak kekurangan kenyamanan dan keintiman dalam detailnya. Aku ingin memesan 1 set. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Apa kamu dari departemen desain? Katakan saja sesuatu. Jangan ragu hanya karena itu desain Jin Ming. Mr. Jin, kami baru saja membicarakannya secara pribadi. Aku sangat suka desain ini. Daripada ragu-ragu, Bagaimana denganmu? Aku hanya merasa. Kami memiliki desain seperti ini untuk properti kali ini. Itu sedang populer. Benar Mr. Kim. Apa yang kamu ragukan? Jika ada komentar, kami sudah mengungkapkannya sejak lama. Selain itu sudah bertahun-tahun. Tidakkah kamu mengenal kami? Jika kamu benar-benar punya ide, sudah digoreng lama. Hahaha. Jadi bagaimana? Mari kita serahkan pada departemen konstruksi. Konstruksi dimulai sesuai rencana hari ini dan besok. Rumah model ini? Cepatlah kita pergi. Hei Jin Ming, kamu yang bertanggung jawab untuk ini kan? Oke, tidak masalah. Bagaimana dengan departemen desainmu? Beritahu departemen lain. Bagaimana dengan semua pengaturan pekerjaan? Lakukan seperti yang Jin Ming minta. oke Pak Kim. Oke. Oke, terima kasih banyak. Mengapa kamu di sini? Kamu tidak takut bertemu saudaraku? Apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut apapun. Hei, Mengapa kamu begitu bahagia? Apakah kamu menemukan sesuatu yang menyenangkan? aku akan memberitahumu sesuatu. Proposal desainku disetujui. Haha, benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Ahahaha, hebat. Selamat. Sebenarnya kamu mendapatkan setengah pujian. Jika kamu tidak membawaku ke pameran seni, bagaimana aku bisa mendapatkan inspirasi yang bagus? Jadi untuk menyatakan terima kasihku pada Guru O, aku memutuskan untuk mentraktir Pak O makan. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia menerima kehormatan ini? Wem, bisakah kamu makan? Tolong. Hahaha. Duduklah dengan nyaman. Baiklah. Kim Myung Jin selalu ingin kamu datang ke kantornya. Ini sangat jarang. Ayah? Kamu mencari aku. Miao, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Departemen pengawas tadi, selesaikan evaluasinya. Bahan bangunan yang kamu gunakan. Formaldehida melebihi standar. Sangat tidak layak huni. Dan kamu lihat, perubahan pada kabel dan pipa ini. Sangat tidak masuk akal. Ada risiko keamanan yang serius. Bahkan orang awam seperti saya bisa melihatnya.
Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu tidak bisa hanya fokus pada kungfu superficial ini. Bayangkan sebuah stan bunga. Siapa namamu? Meletakkan kereta sebelum kuda. Ayah, apa saya tidak bisa memahami pentingnya keselamatan? Saya sudah memikirkannya semua. Tidak akan ada masalah. Mungkinkah Departemen Pengawasan Kualitas akan berbicara omong kosong? Lihat sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahan dekoratif ini. Saya rasa saya sudah memeriksanya sendiri. Pipa dan kabel. Saya juga membangunnya setelah banyak verifikasi. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan sepele seperti ini? Oh, bagaimanapun masalahnya sudah muncul. Hei, laporan ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ini akan mempengaruhi reputasi seluruh bangunan. Sekarang, Departemen Pengawasan telah memerintahkan kita untuk memperbaikinya. Jika seluruh bangunan dilakukan sesuai rencana kamu, maka kualitas semua dekorasi interior akan bermasalah. Mempengaruhi penjualan. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ayah, jangan khawatir. Saya akan segera memeriksanya. Apa yang salah? Saya akan memberikan jawaban kepada kamu. Jelas masalahnya sudah terjadi. Tidak masalah jika kamu menjawab atau tidak. Perhatikan lain kali. Kalau begitu saya akan pulang dulu. Halo. Hei Tuan Qian. Tuan Qian. Kami akan memperbaikinya sesuai permintaan kamu. Jangan khawatir. Oke, jangan khawatir. Oke. Wow, apakah ini yang kamu desain? Ada apa? Apakah benar ada masalah dengan desainnya? Saya baru saja memeriksa. Semua kabel ini tidak dibangun sesuai dengan gambar. Bahkan bahan dekorasinya bukan merek yang saya tentukan. Bagaimana bisa ini terjadi? Apa sebenarnya yang salah? Saya curiga ada orang yang berbuat jahat. 2 hari ini, kerja bagus. Tapi kamu harus perhatikan keselamatan ya. Ah, tidak masalah, sudah selesai. Suruh mereka bertahan. Pegang pabrik ini erat-erat. Tunggu aku. Oke. Saya masih ada urusan. Saya akan beritahu lagi. Hei, harus perhatikan. Kamu bos Yukan. Silakan lanjut. Ya, ada apa? Kamu yang bertanggung jawab mendekorasi ruang sampel Bright Group kan? Ya, kenapa? Kenapa tidak dibangun sesuai gambar? Siapa kamu? Saya yang bertanggung jawab atas proyek ruang sampel ini. Saya ingin tahu, apa maksudmu tidak bekerja sesuai gambar? Jangan ngomong sembarangan di sini. Saya bekerja dengan Bright. Berapa tahun? Saya tidak akan membuat kesalahan itu. Kamu tahu kamu hanya tidak mengikuti cetak biru. Saya punya banyak pekerjaan. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu di sini. Tunggu sebentar. Jadi kamu dan saya pergi ke apotek untuk melihat. Lihat apakah yang saya katakan benar. Pergi. Saya punya banyak pekerjaan. Tidak ada waktu. Kamu tidak bisa mundur. Hei, hati-hati Xiaomi. Jin Ming. Bangun. Hei, Ayah. Bibi. Hei, Xiaoming. Xiaoming. itu karena dia menyakitimu. Kenapa kamu masih memperhatikannya? Aku tidak melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Min. Sudah kubilang jangan bersamanya. Ayah. Tidak masuk akal kamu bicara seperti itu. Aku terluka. Xiaoming yang mengantarku ke rumah sakit. Kamu bilang bahkan jika itu orang asing. Kamu selalu bilang terima kasih kan? Kenapa kamu tidak bersamanya? Kamu tidak akan terluka. Dia membawa sial untukmu. Tidak ada orang baik di keluarga OU. Hei, APA, kamu ngapain? Kamu ngapain?
Tidurlah Min. Xiaomin. 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 Hei ayah. Xiaomin. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Sekarang aku dengan tegas memperingatkanmu. Berhenti mengganggu anakku. Ayah. Aku tidak mengerti. Aku bersama Min. Apa masalahmu? Aku bilang tidak ya tidak. Hou Xiaomin. Tolong tinggalkan aku sekarang. Aduh, cepat pergi. Rumah seorang gadis, sampai mati mengganggu orang lain. Apakah lelucon itu memalukan? Xiaomin. 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 Sudah selesai, sudah selesai. Xiaomin. Oke. Sekarang aku dengan tegas memperingatkanmu. Berhenti mengganggu anakku. Rumah seorang gadis, sampai mati mengganggu orang lain. Seperti kata-kata jangan malu. Hem. Akan kuulangin lagi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Xiaomi. Pokoknya, aku tidak akan membiarkanmu bersama keluarga OU. Sudah kukatakan padamu. Kamu melakukan ini. Kamu bertindak sewenang-wenang dengan melakukannya. Kalau aku tidak sewenang-wenang, gimana rumah kira? Apakah ada industri sebesar ini? Bagaimana kamu bisa kuliah di luar negeri? Aku tidak menyangka. Berbalik melawanku begitu kamu kembali. Kalau kita tidak bisa memahami perasaan baik, jangan dibicarakan. Tapi ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Aku pergi ke ruang sampel sebelum kecelakaan. Aku menemukan bahwa kabel dan tata letak garis ini sama sekali berbeda dengan desainku. Ini akan terjadi setelah aku keluar dari rumah sakit. Aku pasti akan memeriksanya. Oh kamu. Sembuh dulu. Tidak masalah dengan garis itu. Biarkan yang lalu berlalu. Hei Jinming ini berani. Keberanian untuk mengakui kesalahan. Cukup bagus. Ming. Yuki Mingming. Bagaimana kamu terluka? Aku baik-baik saja. Bibi. Kamu benar-benar kembali. Oh baiklah. Kapan kamu kembali? Tanpa memberitahu kami. Kami akan menjemputmu di bandara. Aku sudah kembali beberapa hari. Aku kembali kali ini untuk mengawasi Jinming untuk adikku. Kalau aku memberitahu sebelumnya, bagaimana aku bisa melindunginya? Aku akan memberitahumu. Setelah aku kembali kali ini tidak ada yang akan mengganggu Mingming. Berapa kali aku sudah bilang, keluarga itu tidak ada yang baik. Apa-apaan ini? Baiklah jauhi anak itu. Jangan sampai kita menderita karena ini oke. Kak, aku suka dengan siapa aku bersama. Itu urusanku. Apa hubungannya denganmu? Lagi pula Jinming tidak akan mendengarkan keluarganya. Kamu bisa biarkan aku membuat keputusan sendiri tentang urusan hati, oke? Jangan ikut campur lagi ya. Seperti apa keluarganya, kamu belum pernah melihatnya. Kalau kamu bersamanya, kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu. Kamu mau ini. Aku tidak melakukan hal yang memalukan. Kenapa aku tidak bisa mengangkat kepalaku? Kamu bisa mencintai Wei Hong tanpa mempedulikan hidupmu. Kenapa aku tidak boleh menyukai Jinming? Bukankah itu berbeda? Tidak ada bedanya. Bos, bisakah kamu menjualku kue goreng lagi? Besok aku tutup semua. Aku mohon. Bisakah kamu membuatkanku satu lagi? Satu saja cukup. Aku bahkan tidak bisa melakukannya denganmu. Karena aku sudah selesai dengan aturan. Bos, aku benar-benar butuh kue goreng. Bisakah kamu membantuku membuat satu? Aku mohon. Apakah kamu benar-benar sangat menginginkannya? Aku benar-benar butuh kue goreng, terima kasih. Oke kalau begitu. Ah, terima kasih, terima kasih. Waktu aku kecil, kue goreng. Dan setiap kali aku sedang tidak mood,
Aku ingin makan kue goreng lebih banyak. Aku ingat ketika ibuku meninggalkanku. Waktu itu aku makan banyak kue goreng. Aku selalu berpikir kalau aku makan sedikit lagi, ibuku akan kembali. Kemudian ketika aku pergi ke Amerika, tidak pernah makan lagi. Terima kasih. Hujan akan turun. Hei bos, biarkan aku membantumu. Terima kasih. Bos, terima kasih. Oke, sama-sama, santai saja. Benar-benar. Xiaomin. Ah tante. Biar saya perkenalkan. Ini Xiaomin yang saya ceritakan. Pacar saya. Xiaomin ini tanteku. Baru pulang dari Amerika ya. Tante halo-halo. Kenapa basah semua? Hei Lek itu, ini kue goreng yang saya beli untukmu. Coba deh. HMPH. Apakah margamu? Oh, Tante kalian kenal ya? HMPH. saya lihat waktu masih kecil. Sudah bertahun-tahun. Kamu sudah besar sekali. Tidak terlihat dari penampilan. Saya ingat namanya. Kamu punya kakak laki-laki bernama Oh Dazhikan. Ah iya. Mereka semua teman di dunia nyata. Coba deh. Jangan dimakan. Dibeli di warung. Ah, itu tidak higienis. Kamu masih sakit. Tante kamu tahu saya paling suka kue goreng. Hujan. Tidak higienis. Nih. Tante bawa semua makanan favoritmu dari Amerika. Makanlah. Ngomong-ngomong Ming Ming, di mana restoran terbaik di sini? Ada apa tante? Kamu sudah keluar dari rumah sakit. Harus rayakan. Tidak masalah besar. Apa yang mau dirayakan? Oh, bagaimana kalau orang lain? Tidak ada. Tapi kamu berbeda. Apa yang istimewa dari saya? Aduh tuan muda saya. Kamu bilang tidak pernah terluka waktu kecil. Kali ini ada kecelakaan besar. Untungnya kamu beruntung. Tidak ada efek samping yang tersisa. Menurutmu sudah waktunya untuk merayakan? Bibi, aku masih ada urusan dan ingin kembali ke kantor. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tidak, aku akan naik taksi saja. Kalau begitu telepon aku kalau sudah selesai. Selamat tinggal Bibi.